何にも何にも変わってねえな、お前は。何にもできねえじゃねえかよ。Seringkah kamu merasa dikendalikan oleh trauma masa lalu dan merasakan ketakutan karena merasa bahwa trauma tersebut belum sembuh? Mungkin sekarang kamu merasa takut untuk mengambil risiko, takut untuk membuka diri kepada orang lain, atau bahkan takut untuk merasa bahagia. Kamu mungkin sering berpikir bahwa kamu tidak memiliki kelebihan, bahwa kamu akan gagal, bahwa orang lain akan menolakmu, dan sebagainya. Intinya, kamu menjadi terbelenggu oleh masa lalu dan juga merasa takut terhadap masa depan. Nah, karena pikiran seperti itu, kamu menjadi tidak bisa hidup dengan tenang, dan kebanyakan hal yang terjadi dalam hidupmu terasa lebih negatif daripada positif. Nah, jika kamu merasa berada dalam posisi ini, kamu berada di video yang tepat, karena aku akan membahas tentang tanda-tanda masih adanya trauma dalam dirimu. Aku juga akan memberitahu selain tanda-tandanya, yaitu tips untuk menyembuhkan trauma masa lalu. Jadi, tetaplah terhubung supaya kamu bisa mendapatkan informasinya secara lengkap. Dan sebelumnya, jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan trauma? Nah, ini seringkali menjadi miskonsepsi di kalangan orang-orang. Trauma bisa dianggap sebagai kejadian negatif di mana pada saat kejadian tersebut terjadi, seseorang belum bisa mengatasinya secara psikologis, dan dampaknya masih terasa hingga saat ini. Trauma bisa muncul dalam berbagai bentuk, misalnya karena kematian orang yang dicintai, berakhirnya hubungan yang berarti, penolakan cinta, dan sebagainya, karena tidak ditangani dengan baik. Akibatnya, kejadian negatif tersebut tertanam dalam pikiran seseorang dan berdampak hingga masa sekarang. Namun, walaupun tertanam, biasanya orang-orang yang belum sembuh dari trauma memiliki gejala-gejala tertentu yang serupa. Di dalam video ini, aku bakal membahas 5 gejala yang paling umum dialami oleh orang yang mengalami trauma. Pertama, kamu sering menolak perubahan dalam hidup. Maksudnya, ketika sesuatu yang baik terjadi sama kamu, reaksi pertama kamu adalah curiga, kayak nggak nyaman gitu. Rasanya tuh gak nyaman aja gitu. Misalnya, ketika kamu ngerayain sesuatu atau lagi seneng-seneng, kayak orang lain pada umumnya, mungkin malah kamu punya ekspektasi bahwa kamu bakal ditolak, bakal mengalami hal buruk, bakal diabaikan, atau bahkan disakiti setelah mengalami kejadian positif atau perubahan positif. Intinya, cenderung susah buat kamu untuk menerima apapun yang positif karena di dalam hati kamu, di dalam perasaan kamu ngerasa nggak layak jadi orang yang senang. Kedua, kamu takut banget sama yang namanya kegagalan. Sebenarnya, takut gagal itu bisa dibilang wajar dalam beberapa situasi. Ya, kita semua pasti mengalami hal itu. Tapi kalau punya trauma masa lalu, biasanya ketakutan akan kegagalan itu lebih besar daripada motivasi kamu untuk berhasil. Kamu cenderung enggak mau mengambil risiko dan lebih memilih untuk menetap di zona nyaman. Kamu sering lewatkan kesempatan-kesempatan yang bagus dalam hidup, bahkan mungkin kamu malah jadi perfeksionis karena merasa tidak percaya diri dengan kemampuan kamu. Pada intinya, kamu lebih fokus pada kekurangan dan kurang memperhatikan kelebihan yang mungkin kamu miliki, jadinya terkesan sangat negatif. Yang ketiga, kamu merasa susah minta bantuan dari orang lain. Ini biasanya terjadi kalau trauma yang kamu alami sebelumnya adalah perlakuan buruk dari orang-orang di sekitar kamu. Hal ini membuat kamu takut untuk membuka diri ke orang lain dan bercerita tentang masalah-masalah kamu. Mungkin di dalam hati kamu takut ditolak atau dilihat sebagai orang yang lemah. Kadang kamu juga merasa tidak nyaman untuk cerita ke orang lain, jadinya sulit untuk terbuka. Yang keempat, mungkin gak jarang juga kamu menyakiti diri sendiri dan orang-orang terdekat. Ketika mengalami masalah, kamu cenderung menghindar dari orang lain dan mengisolasi diri, mirip dengan poin sebelumnya di mana kamu sulit meminta bantuan dan lebih memilih untuk sendiri. Kamu mungkin merasa tidak percaya kepada orang lain dan bisa jadi gejalanya adalah kamu meledak-ledak, merasa tidak bisa mengendalikan emosi. Terkadang, hal ini bisa menyebabkan kamu merusak barang, mengeluarkan amarah kepada orang lain, bahkan menyakiti diri sendiri secara fisik atau emosional. Yang kelima adalah kamu punya gejala-gejala psikologis tertentu yang penyebabnya tidak kamu ketahui. Misalnya, kamu menjadi lebih cemas, gugup, tidak menikmati hal-hal yang dulu menyenangkan, kehilangan nafsu makan,
dan sering mengalami kesulitan tidur. Semua hal ini terjadi tanpa kamu mengetahui alasan yang jelas mengapa hal itu terjadi. Itulah 5 gejala umum yang dialami oleh orang yang mengalami trauma. Gejala-gejala ini merupakan efek buruk dari trauma yang mungkin belum kamu atasi hingga saat ini. Efek buruk karena trauma. Yang pertama, kamu tidak bisa hidup sepenuhnya karena terhalang oleh trauma masa lalu. Namun, sebenarnya ada beberapa alasan utama mengapa kamu sebaiknya mulai menyembuhkan trauma masa lalu. Pertama, jika tidak disembuhkan, kemungkinan besar kamu akan sulit hidup dengan tenang. Hal ini karena kamu cenderung overthinking dan merasa harus selalu waspada setiap waktu, terutama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pengalaman trauma. Kamu cenderung terlalu fokus pada hal-hal negatif, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun kehidupan dan masa depan. Secara keseluruhan, hal ini menghambat kamu dalam menjalani hidup secara utuh. Kedua, kepercayaan diri kamu terpengaruh karena terlalu fokus pada kekurangan dan mengabaikan kelebihan yang dimiliki. Kamu merasa tidak memiliki kelebihan dan mungkin mengalami gangguan pada diri sendiri. Akibatnya, hal ini dapat memengaruhi performa akademis, kinerja kerja, dan hubungan sosial kamu. Ketiga, kamu mungkin merasa bahwa diri kamu tidak berharga atau tidak layak menerima kesenangan dan hal-hal positif. Hal ini membuat kamu merasa stagnan atau bahkan mengalami penurunan kualitas hidup. Keempat, jika trauma tidak diatasi, kamu mungkin merasa kehilangan kendali atas hidup kamu sendiri. Kamu merasa tidak berdaya dan pasrah terhadap pikiran negatif dan gejala yang muncul akibatnya. Sikap seperti ini dapat menyebabkan kecemasan berlebihan dan gangguan mental seperti kecemasan atau depresi. Intinya, karena hal-hal tersebut, kamu mungkin tidak dapat merasakan hidup secara utuh. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi trauma masa lalu agar kamu bisa merasakan hidup secara lebih bermakna dan memuaskan. Seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, kamu mungkin selalu dihantui oleh bayangan masa lalu yang membuatmu merasa tidak nyaman. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara menyembuhkan trauma masa lalu agar kamu bisa mulai menjalani hidup secara utuh? Pertama, cobalah untuk merenungkan secara khusus apa yang membuatmu takut atau cemas. Emosi utama dari trauma seringkali mencakup rasa takut akan mengambil risiko, kecemasan akan kegagalan, ketakutan akan penolakan, dan sejenisnya. Ingatlah bahwa ingatan tentang kejadian traumatis dapat menciptakan dendam dalam dirimu, sehingga sulit untuk menggali masa lalu demi mencari penyebabnya. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa jadi wajar. Oleh karena itu, daripada terus-menerus fokus pada memori masa lalu, cobalah untuk mencari tahu apa yang membuatmu takut saat ini. Apa yang membuatmu enggan untuk mengambil langkah tertentu atau merasa terhalang saat hendak melakukan hal-hal baru atau berguna bagi dirimu? Dengan mengidentifikasi hal-hal ini, kamu bisa lebih mudah menangani dan mengatasi dampak trauma masa lalu dalam kehidupan sehari-harimu. Misalnya, kamu bisa bertanya kepada diri sendiri, apa yang membuatmu takut untuk mencoba hal-hal baru? Apa yang membuatmu enggan untuk menjalin hubungan yang dekat dengan orang lain? Apa yang mendorongmu untuk menjauh dari orang lain? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang relevan. Intinya, lakukan refleksi diri untuk mengidentifikasi secara spesifik apa yang membuatmu merasa takut dan cemas. Kedua, penting untuk meminta bantuan profesional dalam proses penyembuhan trauma. Memulihkan diri dari trauma tidaklah mudah dilakukan sendirian karena trauma seringkali mengubah pandangan kita terhadap dunia dan kehidupan secara keseluruhan. Oleh karena itu, lebih mudah bagi kamu untuk mencari bantuan dan perspektif dari orang lain dalam mengatasi trauma ini. Supaya bisa lebih mengenal dirimu sendiri dan memahami trauma yang kamu alami, serta agar bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depanmu. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, yaitu, sadarilah bahwa kamu memiliki pilihan dan kekuatan dalam menjalani hidupmu. Trauma sebetulnya merupakan hal yang wajar dan bisa dialami oleh siapapun dalam berbagai situasi. Namun, hal ini tidak membuatmu menjadi lebih buruk atau rendah daripada orang lain. Terlepas dari apapun yang kamu alami, ingatlah bahwa kamu tetap memiliki kontrol atas apa yang akan terjadi dalam hidupmu ke depannya. Kamu bisa melihat trauma sebagai pembelajaran yang membangun dan membuatmu menjadi lebih bijak serta berkembang. Anggaplah bahwa pengalaman trauma ini sebagai bagian dari pembelajaran sehingga kamu bisa lebih cepat pulih dan fokus pada masa depan, daripada terlalu terpaku pada masa lalu.
Meskipun prosesnya tidak mudah dan mungkin memerlukan waktu yang cukup lama, percayalah bahwa kamu bisa melaluinya. Terima kasih telah menonton. Jika kamu menemukan video ini berguna, silakan like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Bagikan juga pengalaman kamu di kolom komentar. Aku sangat menantikan untuk membaca cerita dan pengalaman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah luar biasa dan terus berkembang.